Harga anjlok, mobil mewah Eropa akhirnya terjangkau di Indonesia. Selama bertahun-tahun, mobil Eropa dikenal sebagai simbol kemewahan dan prestis di Indonesia. Merek-merek seperti Mercedes-Benz, BMW, Audi, hingga Peugeot sering dianggap sebagai kendaraan kalangan elit. Namun, salah satu alasan mengapa mobil Eropa sulit dijangkau adalah bea masuk impor yang bisa mencapai 50%. Akhirnya, harga mobil yang seharusnya lebih terjangkau melonjak tinggi. Sebuah sedan di negara asal dijual 600 jutaan, bisa tembus 1,2 miliar di pasar Indonesia. Kondisi inilah yang membuat kabar terbaru mengejutkan publik. Pada 23 September 2025, Indonesia resmi menandatangani perjanjian perdagangan bebas dengan Uni Eropa bernama EU-ECEPA. Salah satu poin terpenting adalah penghapusan bea masuk untuk mobil Eropa dalam kurun waktu 5 tahun ke depan. Kebijakan ini berpotensi menjadi titik balik besar dalam sejarah otomotif nasional. Jika ditarik ke belakang, mobil Eropa bukanlah hal baru di jalanan Indonesia. Pada masa kolonial Belanda, mobil-mobil dari Eropa sudah hadir di kota-kota besar. Mercedes-Benz misalnya, pernah menjadi mobil dinas pejabat tinggi kolonial. Setelah Indonesia merdeka, mobil-mobil Eropa telah hadir. Tetapi, jumlahnya terbatas karena harga yang tinggi. Sejak 1980-an hingga sekarang, Jepang mengambil alih dominasi pasar dengan mobil yang lebih terjangkau dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Meski begitu, mobil Eropa tetap bertahan dengan citra mewah dan eksklusif sehingga identik dengan status sosial. Poin utama, EU-ECEPA adalah penurunan bea masuk dari 50% menjadi 0% secara bertahap. Dampaknya jelas terasa. Harga mobil Eropa dipastikan anjlok signifikan. Contohnya, BMW X1 yang saat ini dijual 1 miliar bisa turun menjadi 700-800 juta. Mercedes-Benz C-Class dari 1,3 miliar diprediksi menjadi 900 juta. Audi Q3 dari 1,2 miliar bisa mencapai 850 juta. Dan Peugeot 3008 dari 900 juta bisa turun menjadi 650-700 juta. Selain itu, model mobil listrik seperti BMW iX1, Mercedes-Benz EQB, dan Peugeot E2008 juga bisa masuk dengan harga yang jauh lebih kompetitif dibandingkan saat ini. Artinya, pilihan mobil Eropa akan semakin luas dan sesuai dengan tren global menuju elektrifikasi. Persaingan pun akan semakin ketat. Jepang dengan Toyota, Honda, hingga Mitsubishi yang selama ini mendominasi pasar akan mendapatkan saingan serius. Produsen Jepang harus segera menyesuaikan strategi agar tidak kehilangan pasar. Sementara itu, merek Tiongkok seperti Wuling, Chery, dan BYD yang agresif menawarkan mobil listrik murah juga perlu bersiap menghadapi lawan berat dari Eropa. Jika sebelumnya konsumen kelas atas menengah hanya bisa memilih antara Jepang atau Tiongkok, kini ada opsi baru dari Eropa dengan harga yang lebih masuk akal. Produsen Eropa menyambut kebijakan ini dengan optimisme. BMW dan Mercedes-Benz sudah merakit mobil di Indonesia, diperkirakan akan memperluas lini produk. Audi dan Peugeot yang selama ini lebih banyak mengandalkan impor CBU juga berpotensi meningkatkan kehadirannya.
Kehadiran pabrikan Eropa di Indonesia tidak hanya soal penjualan, tetapi juga membuka peluang investasi baru, menciptakan lapangan kerja, dan transfer teknologi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada 2024 impor mobil dari Jerman ke Indonesia bernilai 323,4 juta US dollar. Angka ini jauh lebih kecil dibandingkan Jepang yang mencapai 1,9 miliar US dollar. Namun dengan kebijakan baru, nilai impor dari Eropa diperkirakan melonjak dari 5 tahun ke depan. Selain itu, tren impor kendaraan sejak 2022 menunjukkan peningkatan tajam, terutama dari Tiongkok. Kehadiran mobil Eropa akan semakin menambah variasi dan dinamika pasar otomotif nasional. Namun, tidak semua pihak akan diuntungkan. Industri otomotif lokal bisa menghadapi tekanan besar. Produk rakitan dalam negeri yang berbasis Jepang bisa kesulitan bersaing dengan mobil impor Eropa yang kini lebih murah. Oleh karena itu, pemerintah harus menyiapkan strategi pendukung, misalnya memberikan insentif bagi produsen yang merakit mobil di Indonesia atau mendorong alih teknologi dari produsen Eropa. Dengan begitu, industri otomotif lokal tetap bisa tumbuh di tengah derasnya arus impor. Kebijakan ini juga sejalan dengan tren global otomotif. Uni Eropa tengah gencar mendorong penggunaan mobil listrik sebagai bagian dari target netral karbon pada 2050. Indonesia bisa memanfaatkan peluang ini untuk mempercepat transisi menuju kendaraan ramah lingkungan. Jika mobil listrik Eropa hadir dengan harga lebih terjangkau, masyarakat Indonesia akan lebih cepat beralih. Hal ini sejalan dengan visi pemerintah untuk memperluas adopsi kendaraan listrik. Bagi konsumen, kabar ini adalah angin segar. Mobil yang sebelumnya hanya bisa dilihat di pameran atau jalanan elit, kini bisa dipertimbangkan untuk dimiliki. Kelas menengah yang tumbuh pesat di Indonesia akan menjadi pasar utama. Dengan harga yang lebih murah dan kualitas khas Eropa, daya tariknya sangat kuat. Konsumen juga mendapat lebih banyak pilihan, baik dari segi segmen, fitur maupun teknologi. Jika dulu mobil Eropa identik dengan simbol status, kini fungsinya bisa lebih luas, sebagai kendaraan keluarga, mobil harian, atau bahkan kendaraan listrik ramah lingkungan. Perubahan ini bisa memicu pergeseran preferensi konsumen dalam memilih mobil dari sekedar praktis menjadi lebih mempertimbangkan kualitas, teknologi, dan citra merek. Dengan adanya IUCPA, Indonesia memasuki babak baru industri otomotif. Persaingan kian ketat, pasar semakin dinamis, dan konsumen merasakan manfaat nyata. Pemerintah perlu memastikan agar kebijakan ini tidak hanya menguntungkan konsumen, tetapi juga memberi ruang bagi industri lokal untuk berkembang. Apapun tantangannya, satu hal yang jelas, mobil Eropa kini semakin terjangkau. Nah, gimana menurut teman-teman? Komen di bawah ya. Sekian dulu informasi dari kita. Mimin pamit. See you in the next video.